warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Dumateng sedanten jamaah salat subuh ingkang kula hormati, sedanten pengurus Masjid An-Nur ingkang kula hormati, mugi-mugi kita tansah pinaringan rahmat, pinaringan barokah saridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat ingkang kula hormati, wonten setunggalipun kitab niku dipunterangaken bilih orang-orang Yahudi itu pernah mengadakan suatu pertemuan khusus orang-orang Yahudi, orang-orang musuh Islam itu pernah mengadakan pertemuan khusus yang pada intinya itu mencari kelemahan-kelemahan orang-orang Islam dan mencari kekuatan-kekuatan orang-orang Islam. Nah, di situ itu di antara kesimpulan orang-orang yang mengadakan pertemuan niku memberi salah satu kesimpulan, salah satu poinnya nggih punika kekuatan orang Islam niku bisa mengalahkan orang Yahudi ketika salah satu poinnya wa idza ra'aita al-muslimina fi sholatihim fi sholatil fajri kama hum fi sholatil jum'ah. Cara basa Jawane ngeten, ketika waktu wong-wong Islam niku pas sholat subuh niku ramene kados sholat Jumat, niku berarti Islam sudah kuat, bisa mengalahkan orang-orang Yahudi dan sekutunya. Sholat subuh kita sampun nyekseni nak daerah-daerah kita teng mriki alhamdulillah sholat subuh niku rame. Tapi sebagian daerah niku sholat subuh niku entene niku sing adzan kalian sing imam. Jadi dua orang personil mawon. Adzan sing adzan kalian sing qomat. Lah niku nunggu imam. Jadi namun dua orang. Niku orang Yahudi niku mengatakan di antara poin kesimpulannya ketika orang Muslim itu sholat subuhnya niku sudah rame seperti kados orang tiang-tiang Muslim ketika sholat Jumat, itu berarti Islam sudah kuat, Muslim sudah kuat. Dan iki damel muhasabah kita, introspeksi kita buat menutup akhir tahun Hijriyah dan untuk memulai daripada awal tahun Hijriyah. Wonten teng Al-Qur'an ayat yang diulang-ulang sebanyak 4 kali dalam satu surat. Nggih punika teng surat Al-Qamar. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri
fahal mim muddakir. Niku diulang 4 kali dalam satu surat. Basa Indonesiane, dan sungguh saya mempermudah Al-Quran untuk menjadi peringatan. Maka apakah kalian mendapatkan peringatan dari Al-Quran? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Simbah Kiai Halimi Zuhdi niku memberi gambaran ngopo ayat itu diulang sebanyak 4 kali. Di ayat 17, di ayat 22, di ayat 32, dan terakhir di ayat 40. Niku ada beberapa sisi, di antaranya adalah sisi umur. Sisi umur, nomor kalih sisi secara kemudahan Al-Quran ketika diulas ataupun dibahas. Di antaranya ada 4 kemudahan. Yang pertama nggih punika tentang belajar membaca. Tentang belajar atau mempelajari cara membaca Al-Quran. Kula gadah cerita. Dados kula niku di Tawangmangu niku gadah satu majelis yang isinya niku adalah para sepuh. Para sepuh. Tiang-tiang sepuh belajar Al-Quran. Dados nggih alif ba ta niku alif ba ta a ba ta sa niku sepuh. Para sepuh-sepuh niku. Mbah-mbah. Lah niku kula niku pertama kali tiang Tawangmangu khatam Al-Quran. Kalih kula pas kula datang, dan yang pertama kali setelah belajar niku tiang sepuh. Asmane niku Mbah Sumi. Yuswane pinten? Hampir 80. Hampir 80 dari alif ba ta a ba ta sa sampai khatam Al-Quran. Tiang sepuh dengan kesungguhannya belajar bisa sampai punika khatam Al-Quran. Karena apa? Al-Quran niku memang mudah untuk dipelajari, mudah untuk dibaca. Pertama. Yang kedua nggih punika lil hifdi, untuk dihafalkan. Untuk dihafalkan. Mriki dipun terangaken nggih punika enten suatu penelitian yang meneliti nggih punika Yusuf Estes. Niku pernah meneliti orang satu dunia sak donya niku sedunia niku sing hafal Al-Qur'an niku sebanyak 200 juta. 200 juta. Niku cara kitab-kitab yang lain mungkin loh, niku tidak sebanyak itu. Dan bahagianya di antara negara-negara terbesar penghafal Al-Quran adalah Indonesia. Indonesia niku banyak penghafal Al-Quran. Niku alhamdulillah kita dikelilingi oleh orang-orang alim, para ulama dan penghafal Al-Quran. Karena apa? Memang walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal mim muddakir. Dipermudah dalam sisi penghafalannya. Mas Yusuf kula niku pernah ngaji teng salah setunggalipun kiai asmanipun nggih punika Gus Qayyum. Gus Qayyum bin Mansur bin Khalil. Niku satu pondok kalih kula, Mas Yusuf niku. Niku abahe Gus Qayyum, ayahnya Gus Qayyum niku menghafal Al-Qur'an niku ditempuh hanya 40 hari. Wah deling niku 40 hari khatam.
hafalan. Cara kita masya Allah kok 40 hari khatam. Dalam usia 11 tahun, abahnya Gus Koyum niku Mbah Yai kula, abahe Mbah Yai kula 11 tahun niku sudah ngajar kitab-kitab besar. Seperti hadis Kutubus Sittah dan tafsir-tafsir yang lain. 11 tahun. Nah, cara putra kita, anak-anak wayah kita 11 tahun niku tasih teng pundi niku. Abahnya Gus Koyum. Nah, mungkin acara takmir utawi Mas Yusuf syukur saged ngrawuh nih Gus Koyum walim niku. Gus Koyum Lasem Rembang niku. Niku di antara ulama-ulama Indonesia nasional yang terkenal, di antaranya Gus Bahak dan Gus Koyum. Niku daerah pesisir Lem. Lah Gus Koyum sendiri menyelesaikan hafalan Al-Qur'an niku selama 3 bulan, 120 hari. 3 bulan niku selesai. Niku sama-sama pas ketika usia 11 tahun niku sudah ngajar nggih punika kitab Muwatta. Kitab Muwatta niku adalah salah satu 6 di antara kitab-kitab hadis yang dipegang para ulama, santri dan para muslim. Niku adalah kitab Al-Muwatta Imam Malik. Karena apa? Allah memang sudah memberi suatu gambaran Quran itu memang dipermudah. Kantun kita mau belajar atau tidak. Alhamdulillah kula setelah di Gus Koyum terus pindah di Kudus niku selama 1 tahun setengah. Wah, jebule ya berat nih. 1 tahun setengah. Ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun menghafal Al-Qur'an. Niku tentang sisi hafalan. Nomor 3 nggih punika adalah dari sisi tadabbur. Sisi tadabbur untuk memahami Al-Qur'an. Karena memahami Al-Qur'an sebagian hadis yang digubah menjadi syair Jawa zaman dulu itu adalah tombo ati. Jadi obat daripada hati kita itu diantaranya adalah maca Qur'an sak maknane. Membaca Al-Qur'an dan sekaligus menghayati, mentadabburi dan ngangen-ngangen cara Jawa ini, ngangen-ngangen arti daripada Al-Qur'an. Arti daripada Al-Qur'an. Umar bin Khattab itu ketika tahu adiknya masuk Islam, adiknya dan iparnya masuk Islam, itu ingin membunuh adiknya ketika sebelum masuk Islam. Umar bin Khattab itu sebelum masuk Islam pernah ingin membunuh adik dan iparnya karena masuk Islam. Ketika datang hampir masuk ke rumahnya adiknya, niku mendengarkan yang ada di dalam rumah niku sedang membaca surat Toha. Membaca surat Toha. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha dan seterusnya. Itu ketika mendengar niku Umar bin Khattab gak mboten sida mateni, tidak jadi membunuh, malah pengen masuk Islam. Pengen masuk Islam. Karena apa? Mendengarkan Al-Qur'an dan memahami daripada isi-isi kandungan Al-Qur'an. Raja An-Najasyi itu masuk Islam sebab mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an yang dibaca kalau tidak salah itu surat Maryam
qalat qalat anna yakunu li gulamu walam yamsasni basyaru walam akum baghiya. Itu surat Maryam. Raja An-Najasyi tentang orang-orang yang masuk Islam karena mengetahui atau memahami ataupun tahu kebenaran Al-Quran. Yang terakhir adalah pengamalan Al-Quran. Terus walaqad yassarnal Quran lidzikri fahal mim muddakir. Yang pertama adalah membaca, yang kedua menghafal, yang ketiga adalah mentadaburi Al-Quran, yang terakhir adalah mengamalkan Al-Quran. Mengamalkan Al-Quran itu di dalam kandungan-kandungan ayat-ayat Al-Quran itu banyak perintah dan banyak larangan. Lah orang Indonesia itu boten patoso paham kandungan-kandungan Al-Quran, tapi kandungan-kandungan Al-Quran itu hampir membudaya di Indonesia. Di antaranya adalah sopan santun, baik hati, lomo di surat Ali Imran ketika Al-Quran, ayat Al-Quran menerangkan tentang orang-orang yang muhsin adalah walladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, orang-orang yang selalu berderma dalam sisi ketika dia dalam keadaan sulit ataupun dia dalam keadaan waktu luang ataupun kaya, adalah orang yang suka berderma atau orang yang suka berinfak. Wal kadhiminal ghaidha, orang yang sering ataupun mudah untuk menahan amarah. Coba umpamane kita niku wong Indonesia niku sithik-sithik kok nesunan, sithik-sithik perang kados teng Timur Tengah niku sudah selesai Indonesia. Tapi orang Indonesia niku terkenal apa? Wal kadhiminal ghaidha, mudah untuk menahan amarah. Paling banter niku nek Indonesia niku ngrasani teng buri. Paling banter. Mboten ngasek pertengkaran, ngasek bertumpah darah. Iku kehebatan di antara kehebatan orang-orang Indonesia. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, orang-orang yang pemaaf, orang-orang yang pemaaf. Lah, orang-orang itu pemaaf, itu Indonesia hebat lagi. Ketika ada pilihan baik itu kelurahan sampai ke presiden, itu panasnya minta ampun. Tapi ketika lebaran saling kunjung mengunjung. Kita napa mene marahan kalih tangga, lebaran masih datang. Mergo napa Indonesia niku terkenal tentang wal 'afina 'anin nas. Kehebatan Indonesia. Di antaranya itu. Terus lanjutan ayat lanjutnya nggih punika tentang walladzina idza fa'alu fahisyah ila akhirih. Ketika orang yang sudah terlanjur melakukan suatu perbuatan buruk ataupun audzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Ketika orang yang sudah terlanjur melakukan suatu perbuatan buruk ataupun dia zalim kepada dirinya sendiri, maka dia akan ingat kepada Allah dan meminta ampun kepada Allah. Niku walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir, niku terakhir disebut di ayat ke-40. Di ayat ke-40 niku hampir sama ketika menyebutkan Al-Quran ataupun ayat Al-Quran menyebutkan tentang umur 40 tahun. Umur 40 tahun. Hatta idza balagha asyuddahu hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah. Ketika orang itu sudah mencapai 40 tahun,
Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Iki teng hadis dipun terangaken niki nyuwun sewu nggih, nyuwun sewu. Nak umpamane enten tiyang kok yuswa umur 40 niku kok durung mlebu masjid, cara bahasane kita ngene, kok durung mlebu masjid iku rada-rada alamat boten sae. Mergo napa? Arba'ina sanah itu adalah batas ketika orang itu sudah mencapai dewasa. Mergo mungkin tidak dikhawatirkan masuk nanggon istilah teng Indonesia tua-tua keladi. Makin tua makin menjadi. Niku batasnya nak tenggen Al-Qur'an niku arba'ina sanah. 40 tahun niku pun patute mungkin munggah 10 tahun lagi 50. Patute niku pun betul kopiah. Wis tindak teng masjid, wis mulai anteng, wis mulai wiridan. Cara wong Jawa mbiyen wis mulai anteng napa jenenge semedi cara bahasa riyen. Nak cara kita zaman sakniki wis kudu mulai sadar bahwa kita sudah mendekati pada umur-umur yang sangat krusial. Niku pun mulai ibadah jamaah pun rutin, zikire pun istiqomah, ngendikan pun mulai alus, mulai sadar. Niku nak teng Al-Qur'an dimulai dari arba'ina sana. Makanya Kanjeng Nabi ketika diutus itu pada usia 40 tahun. Karena itu adalah umur-umur yang sudah matang. Kalau bahasa Jawa no, sudah matang. Sudah matang. Niku orang 40 niku sudah doanya niku sudah gitu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Sudah mikir muga-muga anak-anakku iku jenengan paringi nggih punika an ashkura ni'matakal lati an'amta 'alayya. Sudah dipermudah untuk mengucapkan ataupun merasakan nggih punika rasa syukur. Terus ditutup dari ayat itu adalah inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Saya bertobat kepadamu dan saya benar-benar memohon semoga saya termasuk golongan orang-orang muslim. Karena waktu sudah lewat 40 tahun itu sudah menyadari banyaknya suatu kekurangan ataupun kesalahan, kekhilafan, dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Itu ketika arba'ina sana. Itu kita sebagai muhasabah kita untuk menutup akhir tahun ini dan untuk mengawali daripada tahun depan. Semoga umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi umur yang panjang, diberi suatu keberkahan dari keluarga, diberi suatu keberkahan dari sisi rizki, diberi keberkahan dari sisi anak cucu kita. Semoga kita selamat sekeluarga dunia dan akhirat, amin Allahumma amin. Saking Allah anggenipun maturaken kathah lepat ingkang agung pangapunten, mugi-mugi wonten manfaatipun. Ihdinas shiratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.